Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, memimpin upacara peringatan Hari Pramuka ke-61 yang dipusatkan di Bumi Perkemahan Candika, Palembang. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda memimpin upacara peringatan Hari Pramuka ke-61 yang dipusatkan di Bumi Perkemahan Candika, Palembang. Dengan tema Pramuka Mengabdi Tanpa Batas untuk Membangun Ketangguhan Bangsa, Fitrianti Agustinda mengungkapkan berbagai kegiatan sudah dilakukan peringatan Hari Pramuka. Dengan menggelar lomba-lomba antar pelajar, selain itu melakukan bakti sosial, di antaranya donor darah, menggelar vaksinasi COVID-19 karena anggota Pramuka semangat dan harus hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Diharapkan Pramuka ke-61 ini jaya selalu dan Pramuka generasi bangsa bisa membangun kota Palembang yang dicintai. Tentu semangat pramuka yang ingin kita kedepankan, pramuka sejati, dimanapun berada, pada situasi apapun, pramuka harus bisa hadir membantu masyarakat, khususnya mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi, dirgahayu pramuka nasional yang ke-61, mudah-mudahan jaya selalu, dan anak-anak didik kita berharap akan terus bisa membangun kota Palembang yang kita cintai. Usai memimpin upacara, Wakil Wali Kota Palembang memberikan penghargaan kepada pelajar yang menang mengikuti lomba peringatan Hari Pramuka ke-61. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang melaunching Car Free Night Sekanak Lambidaro di kawasan Sekanak Lambidaro sebagai lokasi wisata baru bagi warga Kota Palembang. Car Free Night Sekanak Lambidaro atau area bebas kendaraan diberlakukan selama 2 malam, yaitu Jumat malam dan Sabtu malam mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kawasan Sekanak Lambidaro yang merupakan tempat wisata baru bagi warga Palembang akan diramaikan dengan berbagai kuliner dan jajanan khas kota Palembang serta penampilan berbagai atraksi. Dibukanya tempat wisata dan atraksi seni di tempat ini sebagai tempat pelaku seni kuliner yang sebelumnya disediakan di Jalan Jenderal Sudirman. Sebelum pandemi, ada tempat komunitas kita tampung di Sudirman dan alhamdulillah sudah sangat antusias baik komunitasnya maupun para UMKM yang berada di Sudirman. Tetapi kemarin karena pandemi masa tempat itu kita tutup. Sehubungan dengan itu, alhamdulillah Sekanak Lambidaro sudah selesai. Karena di Sudirman itu adalah jalan negara, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat di transportasi macet ketika itu. Mudah-mudahan di sini sepotong akses juga banyak dan ini jalan provinsi juga, mudah-mudahan ini tidak akan mengganggu kemacetan yang ada di kota Palembang. Saat ini pembangunan Sekanak Lambidaro sudah sepanjang 4 km dari total panjang 11 km. Diperkirakan akhir tahun 2022 pembangunan hingga simpang DPRD provinsi akan selesai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang menghadiri roadshow Bus KPK di halaman rumah dinas Wali Kota Palembang dengan mengusung tema Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Untuk memberi edukasi kepada masyarakat dan pemerintah terkait korupsi, KPK RI melakukan roadshow Bus KPK tahun 2022 dengan tema Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di 3 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Banten.
Roadshow Bus KPK tahun 2022 pertama kali digelar di Kota Palembang yang dibuka Gubernur Sumsel di halaman rumah dinas Wali Kota Palembang. Dengan kehadiran Roadshow Bus KPK untuk memberikan edukasi terkait korupsi, Wali Kota Palembang berharap semua pejabat dan ASN khususnya di lingkungan pemerintah Kota Palembang dapat terhindar dari korupsi. Kita laksanakan. Kami ucapkan terima kasih dan kita beri tepuk tangan yang meriah. Mungkin dengan kehadiran KPK memberikan edukasi kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat menghindari arti korupsi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan kami sangat senang sekali menarik bahwa setelah pandemi ini Kota Palembang yang dijadikan tempat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Palembang terkait akan korupsi. Jelajah negeri bangun anti korupsi ini dari Indonesia. Usai melakukan pembukaan Roadshow Bus KPK, Wali Kota Palembang bersama tim KPK meninjau pameran pelayanan publik yang digelar di sekitar lokasi tersebut. Untuk ada kehadiran KPK. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Dan kedua, bus ini ada yang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri kegiatan Sarasehan Pelaku Ekonomi Kreatif yang digelar di halaman rumah dinas Wali Kota Palembang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri kegiatan Sarasehan Pelaku Ekonomi Kreatif yang digelar di halaman rumah dinas Wali Kota Palembang. Kedatangan Sandiaga Salahuddin Uno disambut langsung oleh Wali Kota Palembang Harno Joyo serta jajaran Forkopimda Kota. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan kunci sukses bagi para UMKM sehingga peluang usaha bisa naik kelas. Terkait masih banyaknya keluhan para pelaku UMKM, kenaikan bahan baku dan kesulitan pemasaran, Sandiaga Uno mengungkapkan pemerintah akan memberikan solusi dan fasilitas bagi pemasaran digitalisasi. Diharapkan para UMKM ini bisa membawa transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi kreatif dan bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Silaturahim dengan para pelaku ekonomi kreatif UMKM yang sekarang sedang mengembangkan usahanya dan harus melalui beberapa tantangan, salah satunya adalah kenaikan bahan baku dan kesulitan dari segi pemasaran. Ini yang kita fasilitasi dan beberapa produk tadi kita akan bantu promosi, sekaligus juga kita berikan akses mereka sehingga mereka lebih terdigitalisasi. Secara bersyukur dapat kunjungan kerja Pak Menteri pada wisata ekonomi kreatif Pak Sandiaga Uno. Luar biasa motivasi untuk kita semua bagaimana supaya usaha kesehatan untuk ini bisa tumbuh di pasca pandemi. Mudah-mudahan dari atas kehadiran beliau ini menjadi motivasi bagi kita semua. Usai memberi motivasi bagi UMKM di Kota Palembang, Menparekraf Sandiaga Uno melaunching Beli Kreatif Sumsel di Gria Agung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus menggenjot percepatan perbaikan gizi masyarakat dalam rangka mendukung program nasional untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berkualitas. Salah satunya intervensi percepatan penurunan stunting. Wali Kota Sungai Penuh menekankan bahwa intervensi yang dapat dilakukan untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat, khususnya dalam percepatan penurunan stunting dengan pendekatan intervensi yang dimulai sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 sampai 59 bulan. Ungkapan ini dikatakan Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir saat menggelar acara pertemuan rembuk stunting lintas program dan lintas sektor sekaligus pengukuhan tim percepatan penurunan stunting atau TPPS Kota Sungai Penuh di Aula Kantor Wali Kota pada Senin 26 September 2022 lalu. Wali Kota Ahmadi Zubir berharap semua leading sektor sepakat dan berkomitmen dalam penurunan stunting di Kota Sungai Penuh harus dilakukan dengan serius. Pendidikan dan asupan makanan untuk masyarakat Kota Sungai Penuh terus diupayakan, mengingat kota tersebut bukan wilayah kelautan.
Untuk memenuhi asupan gizi dari segi perikanan, pada tahun 2023, 5 desa di Kota Sungai Penuh sudah menjadi kampung perikanan guna menopang kekurangan asupan gizi. Kita sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita secara nasional sudah dicanangkan bahwa tahun 2040 itu adalah Indonesia Emas yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden, dan kita harus tanggap dan betul-betul harus mempersiapkan generasi kita untuk menghadapi Indonesia Emas tersebut. Nah, untuk menghadapi hal yang demikian, inilah yang harus kita sepakati pada hari ini, bahwa kita betul-betul harus sepakat, harus komitmen yang tinggi untuk menangani dan menurunkan stunting di Kota Sungai Penuh. Rangkaian acara pun dilakukan dengan penandatanganan komitmen bersama penurunan stunting dan penandatanganan berita acara rembuk stunting. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Arizal Antoni, TV One, mengabarkan. Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir bersilaturahmi dengan Direktur Regional Pembangunan Berkelanjutan Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik. Pada pertemuan itu diharapkan ada kepedulian dari Kementerian Kehutanan dan Bank Dunia terhadap Kota Sungai Penuh. Berlokasi di Grand Kerinci Hotel Kota Sungai Penuh, Wali Kota Ahmadi Zubir bersilaturahmi bersama Direktur Regional Pembangunan Berkelanjutan Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik. Dalam pertemuan dengan Direktur Regional Pembangunan Berkelanjutan Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik beserta rombongan yang hadir, Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir menyampaikan bahwa lebih dari 59% wilayah Kota Sungai Penuh merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dan merupakan paru-paru dunia dan memproduksi oksigen untuk dunia. Wali Kota Sungai Penuh berharap sebagai salah satu kota penyumbang oksigen untuk dunia, adanya kepedulian Bank Dunia terhadap Kota Sungai Penuh. Setidaknya bisa membantu desa-desa penyangga di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sungai Penuh. Hari ini kita sudah dapat banyak informasi dari Pak Wali Kota bahwa ada tantangan besar, tantangan baru seperti masalah persampahan, masalah akses sumber daya air, dan itu dari Bank Dunia kami sudah dengar itu. Kami akan kembali untuk berdiskusi itu lagi dengan pemerintah, dengan pemerintah pusat. Kota Sungai Penuh yang kecil ini menyumbangkan wilayahnya 59,2% untuk Taman Nasional Kerinci Seblat. Alhamdulillah saat ini masih utuh. Jadi mestinya dunia harus tahu, dunia harus peduli. Begitu komitmen kita memberikan sesuatu yang besar untuk kehidupan masyarakat umat manusia yang ada di dunia. Kalau kita hitung-hitung berapa liter oksigen yang kita sumbangkan untuk dunia ini, kalau itu harus dibayar dengan harga oksigen yang ada, itu mungkin sudah makmur semua masyarakat Kota Sungai Penuh. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Arizal Antoni, TV One, mengabarkan. Pemerintah terus menggencarkan program untuk menurunkan angka stunting guna menciptakan generasi yang lebih baik. Namun, tahukah Anda apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting dapat dicegah sejak dini, mulai dari kesiapan calon pengantin hingga 1000 hari pertama kehidupan, atau sejak janin berada dalam kandungan hingga usia bayi mencapai 2 tahun. Yang tidak kalah penting adalah asupan gizi untuk bayi yang telah lahir dan pemeriksaan tumbuh kembang bayi. Ayo cegah stunting sejak dini demi menciptakan generasi emas di Kabupaten Batubara untuk Indonesia maju. Ayo cegah stunting, karena cegah stunting itu penting. Pemirsa, memperingati Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau ke-20 yang jatuh pada 24 September 2022, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri bersama Forkopimda dan berbagai elemen masyarakat menggelar upacara peringatan di Gedung Daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Pada upacara tersebut, Gubernur Kepri mengajak seluruh masyarakat berjuang bersama untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Gubernur juga menyampaikan capaian-capaian yang telah diperoleh pemerintah Provinsi Kepri selama 2 tahun berdiri hingga capaian selama masa pemerintahannya. Usai menggelar upacara, Gubernur dan Wakil Gubernur bersama Forkopimda melakukan ziarah ke makam para tokoh perjuangan pembentukan Provinsi Kepri. Salah satunya adalah mantan Gubernur Kepri Muhammad Sani. Ziarah dan tabur bunga ini juga dihadiri oleh keluarga para tokoh dan pejuang pembentukan Provinsi Kepri. Menurut Gubernur Kepri Ansar Ahmad, peringatan Hari Jadi Provinsi Kepri yang ke-20 tahun ini dijadikan momentum untuk mengenang perjuangan pembentukan Provinsi Kepri sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperbarui semangat dalam membangun Provinsi Kepri. Berbagai kekurangan masih banyak yang harus kita selesaikan, maka ini bukanlah titik akhir bagi kita. Oleh karena itu kita berharap setiap ulang tahun seperti ini, mudah-mudahan masyarakat bisa memperbarui semangatnya bersama-sama kita semua, bahwa kita yakin dengan potensi daerah kita yang besar ini ke depan, daerah kita akan bisa lebih maju, lebih baik, dan intinya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat ke depan bisa terwujud dengan baik. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan menggelar rapat paripurna peringatan Hari Jadi Provinsi Kepri ke-20 tahun di ruang sidang utama Gedung DPRD Kepri di kawasan Dompak Tanjung Pinang. Di hadapan para wakil rakyat dan Forkopimda dan para tokoh yang hadir, Gubernur Kepri kembali menyampaikan capaian-capaian pembangunan selama 20 tahun Provinsi Kepri berdiri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Khairullah TV One mengabarkan. Berbagai acara digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kepri yang ke-20 tahun. Salah satunya Festival Dekranasda sekaligus peluncuran aplikasi Gema Ekraf, aplikasi marketplace bagi pelaku ekonomi kreatif Kepri. Berbagai acara digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kepri yang ke-20 tahun. Salah satunya adalah Festival Dekranasda yang disejalankan dengan peluncuran aplikasi Gema Ekraf. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi marketplace untuk pelaku ekonomi kreatif di Kepri. Pada Festival Dekranasda ditampilkan berbagai produk UMKM dari Dekranasda se-kabupaten dan kota di Kepri serta peragaan busana dari hasil karya desainer Kepri. Tentunya Gema Ekraf ini harapan kita dapat berniaga, dapat berdagang, dapat berjualan tentunya dengan lebih mudah, lebih praktis. Selain Festival Dekranasda, kegiatan memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kepri juga diisi dengan tabligh akbar dengan menghadirkan Ustadz Dery Sulaiman, goes dan hiburan bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah, serta kegiatan lainnya seperti Festival Mooncake dan Lantern Parade. Dalam rangka Hari Jadi ini, kita Dinas Kominfo juga kemarin menyelenggarakan tuh lomba logo. Nah, lomba logo itu sudah kita umumkan pemenangnya dan logo yang seperti kita lihat sudah dipakai di instansi maupun masyarakat. Mudah-mudahan HUT Kepri sesuai tema pulih ekonomi dan Kepri sejahtera ini dapat diwujudkan oleh Pak Gubernur bersama stakeholder lainnya dalam membangun Provinsi Kepri yang lebih sejahtera. Rangkaian kegiatan Hari Jadi Provinsi Kepri ke-20 tahun yang jatuh pada tanggal 24 September 2022 dimulai sejak tanggal 10 September dan berakhir pada 25 September. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Khairullah TV One mengabarkan. Dalam membantu pemerintah untuk mencegah stunting dan bantu warga miskin, YSKI bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara gelar pembagian makanan tambahan untuk anak di daerah pinggiran rel, TK Edenia, Perumnas Mandala, serta pembagian beras bagi warga kurang mampu di Perumahan Koperasi Pangkutan Umum Medan Marelan. Kegiatan yang menyentuh masyarakat kurang mampu dan warga pinggiran rel Kota Medan digelar di TK Edenia Jalan Elang 2, Perumnas Mandala, dan Perumahan Koperasi Pengangkutan Umum Medan Marelan, Kota Medan. Masyarakat Kota Medan sangat antusias menyambut kegiatan yang diselenggarakan YSKI dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara. Kegiatan ini dihadiri pembina YSKI R.E. Nainggolan, Koordinator YSKI Dr. Gigi Anita,
Pengurus Partai Golkar Sumatera Utara, Parlaungan Simangunsong, Pengurus Inti Sumut Husni, Ketua Gema Inti Dr. Martin, Pendeta Baktiar Sirait, Jadi Pane, serta panitia lainnya. Pemberian makanan tambahan merupakan salah satu komponen penting usaha perbaikan gizi keluarga dan program yang dirancang oleh pemerintah untuk mencegah peningkatan stunting. Masih banyak balita dan anak-anak yang mengalami kurang gizi, bahkan gizi buruk. Anak usia 0-13 tahun merupakan usia di mana seorang anak akan mengalami tumbuh kembang dan aktivitas yang pesat. Kebutuhan gizi akan meningkat. Kita sungguh-sungguh sangat prihatin melihat masyarakat yang terbilang kaya dengan anak-anak yang sangat banyak, sehingga telah berulang kali kita berikan makanan tambahan di tempat ini, termasuk dengan susu dan tas buat anak-anak. Demikian hanya telur dan makanan-makanan lain, agar dengan demikian DSKI dan INTI benar-benar memberi hatinya buat masyarakat yang terbelakang, masyarakat yang kurang berkecukupan, dapat kita mencegah anak-anak yang stunting. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. PJ Bupati Musi Banyuasin melantik Forum Kabupaten Musi Banyuasin Sehat, serta pelantikan Paski Persatuan Seniman Komedi Indonesia Korwil Musi Banyuasin oleh Ketua Paski Sumatera Selatan. Pelantikan Forum Kabupaten Musi Banyuasin Sehat dipimpin langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang digelar di pendopoan Rumah Dinas Bupati di Kota Sekayu. Ketua Tim Penggerak PKK Musi Banyuasin Haza Asna Aini Apriyadi menjadi Ketua Forum Musi Banyuasin Sehat. Sementara Ketua Paski Sumatera Selatan Fikri Haikal juga melantik pengurus Persatuan Seniman Komedian Indonesia Korwil Musi Banyuasin periode 2022-2025 yang juga digelar di pendopoan Rumah Dinas Bupati Sabtu 24 September 2022. Para seniman komedian Kabupaten Musi Banyuasin saat ini telah menjuarai festival seniman untuk tingkat Sumatera Selatan. Bahwa setiap daerah ini kan punya potensi, punya keunikan, punya ciri khas masing-masing. Jadi ketika kami mengadakan lomba di tingkat provinsi yang sempat diadakan di Kota Palembang, rupanya Musi Banyuasin ini selalu mendominasi menjadi juara. Forum Kabupaten Sehat Musi Banyuasin dalam rangka membantu pemerintah untuk menciptakan pola hidup bersih dan sehat masyarakat Musi Banyuasin. Forum ini tugasnya adalah mitra dari pemerintah. Nah, tugasnya adalah memberikan masukan dan menjalankan program. Dan yang kedua, hari ini kita melatih Paski. Paski ini adalah organisasi profesi orang-orang yang punya talenta khusus, yaitu komedian Indonesia. Dan alhamdulillah Musi Banyuasin ini hari ini sudah dilatih dan memang potensinya di Musi Banyuasin ini banyak dan cukup menonjol. Dengan pelantikan Forum Musi Banyuasin Sehat serta pengurus Paski, diharapkan Kabupaten Musi Banyuasin semakin terkenal di kancah nasional dan internasional serta mencapai mewujudkan kabupaten yang sehat. Dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Batubara siap bersinergi bersama pemerintah pusat meningkatkan produktivitas Pelabuhan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal agar dapat melayani distributor logistik secara maksimal. Kedatangan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi meninjau Pelabuhan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal di Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara disambut Bupati Batubara Zahir. Dalam sambutannya, Bupati mendukung peningkatan produktivitas Pelabuhan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal skala nasional, sehingga diharapkan kawasan ekonomi khusus dapat menghasilkan masyarakat Batubara lebih baik ke depannya. Kuala Tanjung Multipurpose Terminal atau KTMT Kuala Tanjung dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan yang lengkap dan modern, serta didukung sistem ITE yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan layanan pengguna jasa dan mempercepat proses bongkar muat. Dengan kontainer kren bertenaga listrik berkapasitas 45 ton dan mampu menghandle kontainer dengan kapasitas 20 feet, 40 feet, hingga 45 feet. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dalam 2 tahun ke depan akan dibangun 10 pabrik sawit curah cair di kawasan Keksei Mangke.
Hal tersebut berdampak baik dalam meningkatkan produktivitas Pelabuhan Kuala Tanjung ke depannya. Menyempurnakan pelabuhan yang ada di Batubara, di Kuala Tanjung, kawasan industri ini pasti akan menghasilkan nilai perbaikan bagi masyarakat Kabupaten Batubara khususnya. Nah tentu kami Pak Menteri sangat mendukung ini dari pagi sampai sekarang. Dari Direksi Simaki melaporkan bahwa dalam 2 tahun ke depan akan ada 10 pabrik yang berkaitan dengan sawit, curah cair. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Malam puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Musi Banyuasin ke-66 serta pembukaan MUBA Expo 2022 digelar meriah. Puluhan ribu warga Musi Banyuasin antusias memadati gelaran Pesta Rakyat 1 tahun sekali ini. Pesta Rakyat Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dalam malam puncak peringatan HUT Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-66 dibuka dengan pemukulan beduk bersama serta gempita kemeriahan Pesta Kembang Api yang digelar oleh Pemda Musi Banyuasin pada Rabu malam 28 September 2022. Kemeriahan digelar puncak pesta rakyat ini selain dibanjiri oleh puluhan ribu warga Musi Banyuasin yang menyaksikan langsung pembukaan HUT Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-66 ini, juga dihadiri langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin serta seluruh dinas instansi Pemda Musi Banyuasin serta Forkopimda. Selain perayaan HUT Musi Banyuasin, juga digelar pembukaan MUBA Expo tahun 2022. Kami dari jajaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Persiapan kita persiapkan dengan baik. Kemudian kedua, memang kita sudah 2 tahun, sudah 3 tahun tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Sehingga kerinduan masyarakat akan hiburan sangat. Selamat Hari Jadi Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-6. MUBA sinergi, MUBA terus berkarya. Terima kasih. Kemeriahan Pesta Rakyat Musi Banyuasin atau gelaran HUT MUBA juga dimeriahkan oleh penampilan tarian tradisional khas Musi Banyuasin serta penampilan fashion show yang menampilkan kain batik Gambo MUBA, juga dimeriahkan oleh artis ibu kota. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemerintah terus menggencarkan program untuk menurunkan angka stunting guna menciptakan generasi yang lebih baik. Namun, tahukah Anda apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting dapat dicegah sejak dini, mulai dari kesiapan calon pengantin hingga 1000 hari pertama kehidupan, atau sejak janin berada dalam kandungan hingga usia bayi mencapai 2 tahun. Yang tidak kalah penting adalah asupan gizi untuk bayi yang telah lahir dan pemeriksaan tumbuh kembang bayi. Ayo cegah stunting sejak dini demi menciptakan generasi emas di Kabupaten Batubara untuk Indonesia maju. Ayo cegah stunting, karena cegah stunting itu penting. Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang ke-62 di Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara dilaksanakan di halaman kantor Pertanahan Kabupaten Nias dengan diikuti oleh seluruh pegawai dan staf. Peringatan ini ditandai dengan penyematan baret bagi sejumlah pegawai sebagai salah satu kelengkapan yang resmi digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pada HUT ke-62, Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang mengusung tema cepat, berkualitas, dan tangguh. Melalui tema ini diharapkan terwujudnya percepatan hingga transformasi digital dalam sistem pelayanan publik yang berdampak pada terciptanya transparansi, murah, cepat, efektif, dan efisien.
Dalam arahannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang yang dibacakan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias, Daniel, menegaskan 3 hal yang harus menjadi fokus BPN saat ini. Di antaranya adalah percepatan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan reformasi agraria serta pemberantasan mafia tanah. Yang terakhir adalah dukungan percepatan Ibu Kota Negara atau IKN. Melalui program PTSL terdapat loncatan yang sangat signifikan, di mana dalam kurun waktu 5 tahun, capaian jumlah tanah terdaftar mencapai 81,6 juta bidang atau setara dengan 64,7%. Sementara untuk 3 kabupaten dan 1 kota di Kabupaten Nias tahun ini memiliki target sebanyak 24.000 bidang tanah dan yang sudah terdaftar mencapai 15.000 bidang tanah. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun perayaan ini kita laksanakan, tapi untuk tahun ini kita diperintahkan untuk melaksanakannya di kantor masing-masing oleh pimpinan kita di provinsi. Khusus di Kabupaten Nias ini, sebelumnya kita pada tahun ini ditargetkan untuk menyelesaikan 24.000 sertifikat untuk kegiatan PTSL, dan di kegiatan Redis kita akan menyelesaikan 5.000 bidang, dan ini akan menjadi suatu perhatian bagi kita untuk segera kita selesaikan. Pada hari ini boleh saya sampaikan sudah terkumpul untuk di PTSL lebih kurang sekitar 15.000 bidang yang akan kita selesaikan. Untuk 3 bulan ke depan kita akan maksimalkan, mudah-mudahan target 24.000 PTSL akan segera kita tuntaskan. Berikut juga kegiatan Redis yang 5.000. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneban Halawa, TV One mengabarkan. Sekelompok pemuda muslim di kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara yang tergabung dalam lembaga Berkah Foundation menggelar aksi peduli sesama bagi kaum kurang mampu, diawali dari gerakan membantu sejumlah masjid di kota Gunung Sitoli. Berangkat dari keprihatinan terhadap sulitnya mendapatkan kesejahteraan baik dari sisi kesehatan maupun kebutuhan hidup, Berkah Foundation yang fokus pada gerakan sosial keumatan terus menjangkau keluarga kurang mampu dengan berbagai aksi sederhana di sejumlah desa yang ada di kota Gunung Sitoli. Salah satunya keluarga penderita tumor di bagian mata dan penderita lumpuh yang sampai saat ini belum bisa mendapatkan perawatan akibat ketiadaan biaya karena hidup di bawah garis kemiskinan. Ironisnya, ibu yang mengalami penyakit tumor di bagian mata tersebut juga harus merawat suaminya yang sudah 1 tahun terbaring di tempat tidur karena sakit. Pernah di udah pernah di puskesmas di FOA. Lalu kata dibilang dioperasi. Itu dioperasi di mana rencana? Di Musoli dibilang. Dokternya. Nah, kemudian biayanya nggak ada. Dengan bersilaturahmi ke rumah-rumah warga, sekelompok pemuda muslim ini menyampaikan dukungan mereka dalam bentuk perhatian. Dengan bersilaturahmi ke rumah-rumah warga, sekelompok pemuda muslim ini menyampaikan dukungan mereka dalam bentuk perhatian dan bagi-bagi sembako. Dan ini dukungan dari para bapak-bapak kami dari Masjid Jami Gumene. Sini ada hadir beberapa ketua BPDM, dan di samping saya juga ada ketua pemuda Muhammadiyah dan beberapa teman yang telah mensupport acara ini dan kegiatan ini, karena tujuannya adalah untuk saling menjaga silaturahmi kepada sama kaum muslimin. Yang terutama sekali dulu kami berterima kasih banyak kepada orang bapak-bapak yang telah memberikan bantuan ini, kursi roda serta ala kadarnya beras. Berkah Foundation juga menggandeng kelompok-kelompok pemuda baik dari Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, dan Gerakan Pemuda Al-Wasliyah. Hingga saat ini Berkah Foundation sudah menghitankan masal 100 orang anak-anak kurang mampu di Nias Utara. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Komunitas Telangkai menggelar Festival Budaya Laut di Pulau Berhala, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Festival kesenian ini mengajak masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai kearifan lokal melalui ekonomi kreatif dan pariwisata.
Berlangsung selama 2 hari, komunitas Telangkai menggelar Festival Budaya Laut 2022 di pulau terluar, yakni Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Festival kesenian merupakan inisiasi komunitas Telangkai, pemuda dan masyarakat Serdang Bedagai yang memiliki kecintaan terhadap kampung halaman dan nilai-nilai kebudayaan. Selain menggabungkan budaya kearifan lokal dan seni, festival ini juga bertujuan untuk mempromosikan pariwisata laut yang memiliki nilai eksotis. Adapun kegiatan dilakukan yakni zikir laut, pertunjukan musik gobuk dan senandung Melayu, pameran lukisan, seni tari, pencaksilat, pantomim, serta pelepasan puluhan ekor penyu. Selain itu, acara juga ditutup dengan menghanyutkan lancang atau miniatur sampan sebagai simbol syukur dan berisikan botol kecil membawa pesan-pesan kemanusiaan, toleransi, lingkungan, dan pesan kebaikan dengan harapan pesan tersampaikan di belahan dunia. Komunitas Seni Telangkai berdiri sejak tahun 2016, yakni perkumpulan anak-anak muda masyarakat Kecamatan Tanjung Beringin yang mempunyai kecintaan yang sama terhadap kampung halamannya dan ingin memberikan sesuatu yang baik untuk kampung halaman tersebut. Akhirnya kami mewujudkan cita-cita tersebut dalam bentuk festival kesenian. Inilah inisiasi yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Telangkai, kemudian bekerja sama dengan akademisi, masyarakat Serdang Bedagai. Saya melihat sebagai budayawan, ini adalah sebuah potensi yang luar biasa, di mana pulau seharusnya bisa menjadi potensi ekonomi kreatif. Seluruh masyarakat hadir di situ untuk mengikuti festival, dan uniknya dalam hal itu, justru masyarakat itu juga sebagai pelaksana sekaligus apresiator dalam pelaksanaan itu. Sementara itu, kegiatan ini didukung oleh Fasilitas Bidang Kebudayaan atau FBK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One, mengabarkan. Untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat selaku penonton, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau menggelar pertemuan dengan perwakilan media televisi nasional di daerah. Dalam materi yang disampaikan Mulyo Hadipurnomo di hadapan perwakilan media televisi, agar selama peliputan awak media menjaga keprofesionalan selama liputan di lapangan. Ia juga memberi contoh dalam berbagai kasus kriminal, seyogianya tidak menyebutkan identitas pelaku selama kasus tersebut belum terungkap kebenarannya, sehingga keluarga dari terduga pelaku dapat menjalani kehidupan di tengah masyarakat dengan nyaman. Ini kegiatan yang menurut kami memang penting harus dilakukan karena kami harus menyampaikan beberapa informasi, terutama informasi-informasi bagi kontributor di daerah yang selama ini juga dalam pemberitaan yang dikirimkan ke pusat itu ada beberapa yang kemudian menjadi temuan dugaan pelanggaran. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan ada beberapa yang sebetulnya menjadi kecenderungan dan ini harus diantisipasi betul oleh teman-teman kontributor yang ada di daerah. Yang kedua juga kita sekaligus menyampaikan kepada masyarakat, kepada khalayak umum tentang peran serta mereka dalam menjaga isi siaran, konten siaran yang sehat gitu, yang membawa kemaslahatan bagi semuanya agar kemudian ini bisa memberikan pendidikan dan informasi yang positif bagi masyarakat dan kemudian tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi perilaku kebudayaan seperti yang tadi Datuk sampaikan. Pemaparan P3SPS ini sangat membantu dan menjadi pedoman bagi awak media dalam melakukan liputan atau program, sehingga dapat menghindari teguran dari KPID dan menjadi siaran yang berkualitas bagi masyarakat. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, TV One, mengabarkan. Rangkaian Hari Ulang Tahun MUBA ke-66 tahun 2022, Pemda Musi Banyuasin menggelar tradisi bekarang. Tradisi bekarang ini adalah tradisi tahunan warga Musi Banyuasin dalam menangkap ikan beramai-ramai di danau. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kembali menggelar rangkaian HUT MUBA ke-66 tahun 2022 dengan menggelar tradisi adat warga Musi Banyuasin, yakni tradisi bekarang.
Dalam tradisi Bekarang ini, PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, didampingi oleh Kapolres Musi Banyuasin serta Dandim 0401, seluruh dinas instansi serta dihadiri oleh ribuan warga Musi Banyuasin di kawasan Kampung Selarai, Kota Sekayu. Bekarang adalah salah satu destinasi wisata Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Dalam tradisi Bekarang ini, warga Musi Banyuasin tumpah ruah beramai-ramai berebut ikan yang ada di danau atau di kolam untuk diambil oleh warga secara gratis. Bekarang itu sebenarnya artinya turun ke lebung, turun ke sawah, turun ke kambang, itu sama-sama nangkap ikan dengan menggunakan peralatan-peralatan yang sangat tradisional dan tidak boleh menggunakan alat-alat yang membuat lingkungan akan rusak. Artinya kalau kita pakai utas, pakai pestisida nggak boleh. Jadi semuanya, bahkan ya alat yang paling bagus itu cuma kalau bahasa orang Sekayu ini sanggi atau tanggo. Bahkan ada sekap, ada ada cis, bahkan pakai tangan. Nah, itu. Jadi memang Bekarang ini memang tradisi kami di Musi Banyuasin. Itu dilaksanakan setiap tahun atau gimana Pak Bupati? Insya Allah yang secara agenda kita laksanakan setiap tahun, tetapi yang non agenda di desa-desa, di kecamatan-kecamatan itu banyak. Tradisi Bekarang ini biasanya dilaksanakan 1 tahun sekali di saat musim kemarau tiba. Bahkan di seluruh pelosok desa yang ada di wilayah Musi Banyuasin, semuanya melaksanakan tradisi Bekarang tersebut. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.